Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil bahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang saham biasa versus saham syariah. Karena tetap aja aku kayak hampir setiap minggu itu ada yang nanya sama aku, Mbak, apa sih bedanya saham biasa sama saham syariah? Intinya sebenarnya perbedaan antara keduanya itu cuma kalau kamu buka akun nih di sekuritas terus kamu milihnya akun reguler. Kalau akun reguler itu berarti kamu bisa beli semua saham yang ada di bursa. Sekarang kan saham di bursa ada berapa ya emiten? Mungkin 600 lebih gitu. Nah, itu kalau akunmu itu misalnya kamu buka di RHB sama aku ting ting. Nah, itu kalau kamu buka di RHB atau dimanapun aja sih sebenarnya kalau itu akun saham syariah, akun saham reguler, kamu bisa beli semua saham yang ada di bursa. Tapi kalau kamu misalnya bukanya itu akun syariah, kamu cuma bisa beli saham yang syariah doang. Nah, terus pasti masih ada nih yang nanya kan, saham syariah itu apa aja Mbak, yang nentuin siapa? Gimana aku tahu itu saham syariah atau bukan, bla bla bla. Nah, itu kamu nonton aja di video ini karena udah aku kasih linknya di atas karena aku udah bikin khusus video dedikasi buat nerangin detailnya tentang saham syariah. Di episode kali ini yang mau aku bahas itu tentang detail sebenarnya faktanya itu gimana saham syariah. Nanti kamu dengerin deh sampai akhir. Jadi beda sama video yang dulu udah aku bikin. Nah, sekarang oke, kita ngomongin khusus tentang saham syariah ya. Saham syariah itu faktanya gimana sih? Faktanya itu sebenarnya sama aja dalam artian yaitu tadi kamu cuma bedanya kalau akun reguler kamu bisa beli saham semua saham di bursa, kalau akun syariah kamu cuma bisa beli saham syariah. Tapi yang jadi masalah saya nih ya berdasarkan pengalaman saya di dunia sekuritas selama ini, faktanya adalah kalau saham syariah itu biasanya ini sorry ngomong dia back office-nya itu agak lelet. Jadi misalnya urusan top up top up dana. Kan kadang kamu nambah dana tuh ke rekening dana investor. Kalau kamu nggak tahu rekening dana investor, nonton juga videonya aku udah bikin. Nah, kalau misalnya kamu top up dana, itu kalau akun reguler itu update-nya tuh otomatis, biasanya 1 jam. Nah, kalau akun syariah itu back office-nya masih banyak yang manual dari proses pembukaan account sampai kayak administrasi gitu, yang kayak ngurusin update dana nasabah kalau ada yang habis top up dana, terus ngurusin kalau withdraw dana gitu ya, narik dana. Pokoknya teknis yang seperti itu masih banyak sekali yang manual untuk akun syariah. Sehingga kalau kamu top up dana aja, update-nya itu maksimal 1 kali 24 jam. Saya sering banyak kasus nasabah yang kan gitu ya, misalnya nasabah akunnya syariah, terus dia mau beli suatu saham tertentu, saham lagi turun, terus dia langsung transfer terus kan nggak langsung update di aplikasinya itu. Nah, itu nanti terus tuh freaking frenzy gitu ya, Mbak, aku udah update, aku udah transfer uang tapi kok belum masuk nih dananya, aku mau beli saham bla bla bla. Nah, itu kadang sering bikin kayak pusing, sakit kepala, cunut-cunut Barbie pusing gitu lah ya kepala saya. Soalnya karena sebenarnya benar-benar nggak ada yang bisa saya lakukan gitu loh untuk membantu proses update dananya itu lebih cepat. Memang backbone-nya, sistem di belakang layarnya untuk saham syariah itu masih kurang bagus. At least kalau dibandingin sama yang reguler itu memang masih jauh lebih bagus yang reguler. Nah, bedanya cuma itu aja sih. Jadi ya, kalau kamu pakainya akun syariah, saya memohon semuanya kamu bisa lebih sabar lah ya karena proses terutama kalau update dana sih, kalau top up uang gitu loh. Kalau yang lainnya sebenarnya sama aja proses kayak transaksi, terus pembeliannya gimana. Pokoknya teknisnya yang lainnya itu sama aja, bedanya cuma masalah itu biasanya kalau top up dana sama tarik dana. Terus sama akun jadi kalau mau baru bikin gitu ya, itu memang lebih lama dan balik lagi seperti yang saya ngomong, nggak ada yang bisa dilakukan kecuali nunggu memang prosesnya seperti itu. Nah, ada nggak yang nanya dari kamu, Mbak, kalau udah tahu prosesnya kayak begitu, masih lelet dan segala macem, kenapa itu sistem kagak diupdate gitu kan? Nah, ini yang aku tahu ya, yang sepanjang yang aku tahu. Mungkin kalau ada yang mau mengklarifikasi, ada update terbaru, silakan bisa komen di bawah. Tapi selama yang aku tahu itu kenapa belum kayak diupdate yang, biar sama nih sama aku reguler gitu. Kenapa belum diupdate sama yang sama? Karena ya kan gini ya, perusahaan itu kan intinya kan mengupdate berdasarkan potensi pasar yang ada. Setahu saya kalau akun syariah itu memang hanya 5% dari total transaksi yang ada di sekuritas.
Jadi kamu kebayang ya kenapa mereka nggak langsung yang kayak oh lihat dikit lah update, lihat dikit update, karena update-nya itu butuh invest dana yang besar gitu. Jadi mereka untuk update tuh kayak milih-milih gitu loh. Pasti pokoknya kalau ada pengalaman saya sama udah kayak 4 tahun inilah di dunia sekuritas, itu kalau ada update misalnya update aplikasi gitu-gitu tuh, itu pasti yang diutamakan akun reguler dulu, nanti reguler udah beres baru yang syariah dikerjain. Jadi memang selalu SOP-nya boleh dikatakan selalu perusahaan itu milih skema prioritasnya itu seperti itu. Terus mungkin sebagai tambahan info aja bahwa kalau akun syariah kan itu kan akun sahamnya ya, otomatis kan ada RDI-nya. Nah RDI-nya itu juga pakai saham syariah dan biasanya pilihannya itu nggak banyak gitu. Waktu saya di mantan kantor sebelum yang sekarang kayak kerja sama RHB, waktu saya di mantan kantor itu kalau akun syariah dia pakai niaga syariah. Nah kalau di kantor saya yang sekarang dia pakai BCA syariah. Nah jadi boleh dikatakan pilihan RDI-nya itu terbatas kalau untuk akun syariah. Kalau kayak reguler gitu kan biasanya tuh ada pilihan 3 sampai 4 bank gitu loh. Nah, kalau syariah ya karena harus pakai akun, ya itu tadi mungkin karena pangsa pasarnya hanya 5%, terus banknya juga harus syariah, jadi pilihannya juga sangat terbatas. Yang jadi masalah itu adalah biasanya nasabah itu, let's say misalnya kayak di tempat saya sekarang gitu kan BCA syariah. Itu berapa ya, sorry nanya, berapa banyak sih dari kamu yang punya ATM BCA syariah gitu kan. Beda dengan misalnya kamu buka reguler terus RDI-nya BCA, rekeningmu BCA. Banyak yang punya BCA, banyak yang pakai Mandiri gitu kan. Nah, jadi efeknya itu apa? Efeknya kalau misalnya saya nih buka akun syariah, terus kan berarti pakai BCA syariah kan RDI-nya. Nah, terus akun saya yang ATM biasa itu kan BCA biasa gitu. Nah, itu tahu saya sih itu diperlakukan berbeda ya BCA sama BCA syariah. Tapi let's say ganti deh biar contohnya gampang. Misalnya akun ATM-nya Mandiri gitu. Jadi Mandiri yang BCA syariah kan jelas beda gitu. Nah, itu karena beda itu, jadi kalau setiap saya top up ke RDI syariah saya yang BCA syariah itu pasti kena biaya transfer 6.500 lah pada saat video ini dibuat setahu saya. Nah itu jadi itu sih yang perlu dipertimbangkan. Jadi memang efeknya akhirnya begitu, udah kebayang ya, udah top upnya kena fee yang 6.500, beda bank, terus update-nya kadang lelet dari BCA syariah dan dari akun syariahnya itu sampai ke akun yang di HP-nya itu loh, akun Android-nya itu. Nah, itu lelet update-nya. Jadi ya gitu deh. Jadi itulah serba-serbi boleh dikatakan akun syariah itu eh, seperti itu. Oke, jadi sekian aja videonya. Sebenarnya singkat aja sih videonya kali ini. Cuma aku kan kadang sering ngoceh gitu ya. Jangan lupa kamu subscribe, like, terus kalau ada pertanyaan juga komen di bawah. Oke? Terus jangan lupa follow Instagram aku. Oke, I'll see you in the next video. Oke, ciao.